Tentara Israel maling duit lebih dari 851 miliar rupiah dari Bank Gaza. מדינת ישראל וצה"ל משיבים עכשיו מלחמה נגד מתקפה שהיא נפשעת ואכזרית של חמאס. חדירה של מחבלים לבתים. Para tentara Israel telah mencuri 200 juta shekel atau juta shekel lebih dari 851 miliar rupiah dari markas besar Bank Palestina di kota Gaza. Pencurian uang besar-besaran ini diungkapkan surat kabar Israel Maarif pada hari Minggu. Pasukan perwira Israel yang dikutip dari Maarif berdalih pasukan militer Zionis mengambil dana yang dialokasikan untuk otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah yang mendapatkan kecaman di lingkungan Al-Rimal, Gaza pekan lalu. Otoritas Palestina maupun Hamas belum berkomentar atas pencurian uang besar-besaran oleh tentara Israel dari Bank Gaza tersebut. Menteri Israel berdalih uang dari bank ini diambil agar tidak jatuh ke tangan Hamas. Tentara Israel berada di markas besar Bank Palestina di Gaza pekan lalu untuk mencegah uang masuk ke Hamas, kata seorang juru bicara militer Israel kepada Maarif. Meskipun Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan sementara pada bulan lalu yang memerintahkan Israel mencegah genosida di Gaza, militer Zionis telah melanjutkan serangan mematikan di jalur Gaza di mana setidaknya 28.176 warga Palestina telah terbunuh. Sebagai dasar wanita dan anak-anak dan 67.784 lainnya terluka sejak 7 Oktober. Israel telah menggempur jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas. Serangan Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB. Heboh, Israel sepenuhnya tarik mundur pasukan dari Gaza Utara. Al-Qassam kepung IDF di Bani Shuhaila. Begini kronologinya. Terbaru, Israel dilaporkan telah sepenuhnya menyelesaikan penarikan pasukan dari posisi mereka di Gaza, khususnya di wilayah kegubernuran utara di jalur Gaza Utara. Laporan narasumber lapangan yang dilansir Al-Mayadin menyebutkan tentara pendudukan Israel hanya tinggal tersisa di 2 wilayah saja. 2 wilayah di mana pasukan Israel masih mempertahankan kehadirannya adalah wilayah Al-Tawam dan juga Menara Al-Makous yang membentang dari utara jalur Gaza hingga kota Gaza. Daerah tersebut merupakan jalur pasokan dan juga penarikan penting bagi pasukan pendudukan Israel, kata sumber tersebut kepada Al-Mayadin. Sumber tersebut juga mengungkapkan pasukan IDF tidak mundur dari Jalan 10 yang memotong antara kota Gaza dan juga jalur Gaza Tengah. Adapun kelompok milisi pembebasan Palestina di Gaza dilaporkan secara teratur terus melakukan perlawanan terhadap pasukan pendudukan Israel di wilayah utara dan juga Gaza. Tekanan-tekanan ini menghalangi pasukan pendudukan Israel untuk membangun posisi aman, mendorong mereka untuk mundur menuju Netzarim, tulis laporan Al-Mayadin. Sumber tersebut menunjukkan wilayah Al-Burej, Al-Nusairat dan juga Al-Maghazi, Al-Muharaka dan juga Juhr Al-Dik di jalur Gaza Tengah menjadi lokasi pertempuran berhias penembakan artileri Israel yang intens. Sumber tersebut juga mengatakan wilayah Khan Yunis menjadi arena konfrontasi paling sengit, terutama di wilayah tengahnya di mana gerak laju Israel masih sangat lambat.
Di sebelah timur Khan Yunis, dekat tembok pemisah dengan wilayah pendudukan, di kota Kuza, Absan, dan juga Bani Suhaila, pasukan pendudukan belum mampu mencapai kemajuan apapun karena operasi militer dari milisi perlawanan, ungkap laporan tersebut. Di wilayah yang paling selatan yaitu Rafah, pemboman udara terjadi secara berkala tanpa serangan darat dan juga serangan udara terus berlanjut di seluruh sektor namun dengan intensitas yang rendah. Sekembalinya dari garis depan, pasukan Brigade Al-Qassam melaporkan sejumlah operasi sukses yang dilakukan melawan pasukan pendudukan Israel di Khan Yunis, Kuza, dan juga Bani Suhaila. Di sebelah timur kota Khan Yunis, di Bani Suhaila, pejuang Al-Qassam melenyapkan pasukan infanteri Israel yang terdiri dari 8 tentara dari jarak dekat. Di wilayah yang sama, unit lain Al-Qassam mengklaim menembak mati seorang tentara Israel setelah ia memasuki sebuah gedung di wilayah tersebut, di mana seorang anggota Al-Qassam ditempatkan. Di Kuza, pejuang Al-Qassam meledakkan alat peledak rakitan anti-personel ke arah pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan di Kuza. Kelompok milisi juga melawan pasukan lapis baja Israel di jalur Gaza Tengah, di mana unit Al-Qassam menargetkan tank Merkava Israel menggunakan penetrator terbentuk eksplosif SOWAS yang diproduksi secara lokal. Terkonfirmasi serangan SOWAS membuat tank tersebut hancur total. Unit lain yang telah kembali dari garis depan juga mengkonfirmasi keberhasilan operasi yang dilakukan pada Jumat, termasuk penyergapan yang terdapat di mana pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara digabung di Bani Suhaila. Pasukan IDF dilaporkan mengalami korban tewas dan luka-luka ketika helikopter penyelamat militer Israel tiba di lokasi kejadian untuk mengangkut korban.